Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Rahma Sulaiman, absen 4, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas soal persamaan trigonometri. Soal yang akan saya bahas ini dari buku Matematika Kelompok Peminatan terbitan Erlangga halaman 25. Di sini ada dua soal. Soal yang pertama adalah nomor 17 dan yang kedua soal nomor 23. Yang pertama kita akan membahas soal nomor 17 terlebih dahulu. Soalnya berbunyi, jika sekan X sama dengan kosekan 58 derajat, untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat, nilai X sama dengan... Nah, di soal kita tahu ada sekan dan kosekan. Sekan adalah 1 per cos dan kosekan adalah 1 per sin. Nah, kemudian di sini juga diketahui sebuah sudut yaitu 58 derajat. Kita tahu bahwa 58 derajat itu ada pada kuadran yang pertama. Karena ini kosekan, maka kita fokus pada sin. Sin pada kuadran pertama bernilai positif. Maka, kemudian kita cari nilai sekan X yang bernilai positif. Sekan adalah 1 per cos, maka cos yang bernilai positif ada pada kuadran yang pertama dan kuadran yang keempat. Nah, pada kuadran yang pertama kita menggunakan rumus sekan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kosekan alfa. Di sini, sekan berubah menjadi kosekan karena kita menggunakan sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan alfanya yaitu 58 derajat dan kita mendapatkan hasil sekan 32 derajat sama dengan kosekan 58 derajat. Yang kedua, pada kuadran yang keempat, kita menggunakan rumus sekan 360 derajat dikurangi beta sama dengan sekan beta. Di sini sekan tetap menjadi sekan karena kita menggunakan rumusnya 360 derajat. Nah, kemudian betanya kita masukkan adalah 32 derajat, kita kurangkan, hasilnya sekan 328 derajat sama dengan sekan 32 derajat. Jadi nilai X sama dengan 32 derajat dan 328 derajat. Opsi yang kita pilih berarti yang B. Kemudian yang kedua, nomor 23. Soalnya berbunyi, sudut theta di kuadran pertama yang memenuhi persamaan 1 plus sin 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat 2 theta adalah... Nah, di sini diketahui kuadran pertama. Kuadran pertama berarti sudutnya berada di antara 0 dan 90 derajat. Kemudian di sini ada sin dan cos. Agar bisa menyelesaikannya, kita harus mengubah salah satu dari sin atau cos agar sama. Berhubung ini ada cos kuadrat, maka kita bisa menggunakan identitas trigonometri. Nah, kita menggunakan identitas cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, di sini kita tulis kembali soalnya. Kemudian, duanya tetap, cos kuadrat 2 tetanya ini yang kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat 2 teta. Duanya tetap, cos kuadrat 2 tetanya ini yang kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat 2 teta. Kemudian, duanya kita kali 1 menjadi 2 dan 2 dikali min 2 sin kuadrat 2 teta menjadi 2 sin kuadrat 2 teta. Nah, kemudian sebelah kiri dan kanan kita tambahkan dengan 2 sin kuadrat 2 teta. Menjadi 1 plus 2 sin kuadrat 2 teta ditambah sin 2 teta sama dengan 2. 2 ini juga kita masing-masing kita kurangkan dengan 2, maka 1 dikurangi 2 adalah min 1 dan 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita misalkan sin 2 theta ini sama dengan P, maka 2P kuadrat ditambah P min 1 sama dengan 0. Kita cari faktor-faktornya, kemudian 2P sama dengan 1 atau P sama dengan min 1. Maka kita dapatkan P sama dengan setengah atau P sama dengan min 1. Nah, kita masukkan sin 2 tetanya lagi, sin 2 teta sama dengan setengah atau sin 2 teta sama dengan min 1. Karena tadi adalah persamaan trigonometri sin, maka terdapat dua rumus. Rumus yang pertama adalah theta sama dengan X plus K dikali 360 derajat dan theta sama dengan 180 derajat dikurangi X plus K dikali 360 derajat. Kita masukkan persamaan tadi sin 2 theta sama dengan setengah. Nah, di sini kita harus mencari nilai sin berapa yang hasilnya setengah, yaitu sin 30 derajat. Untuk yang pertama, menggunakan rumus yang pertama, kita masukkan X-nya yaitu 30 derajat. Jadi theta sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini kita bisa mencoba dengan beberapa angka. Dengan K sama dengan 0, maka kita mendapatkan hasil theta sama dengan 15 derajat.
Di sini M atau memenuhi karena 15 derajat itu termasuk kuadran pertama. Nah, untuk K sama dengan 1, maka 15 derajat ditambah 180 derajat yaitu 195 derajat. Ini tidak memenuhi karena 195 derajat itu lebih dari kuadran pertama. Kemudian yang kedua kita masukkan rumusnya 2 theta sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, 2 theta sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita bagi 2, jadi theta sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, K sama dengan 0, maka 75 ditambah 0. Di sini theta sama dengan 75 derajat, yang berarti M atau memenuhi karena 75 itu ada pada kuadran pertama. Untuk K sama dengan 1, maka 25 ditambah 180 derajat, yaitu 205 derajat. Ini TM atau tidak memenuhi karena 205 itu bukan pada kuadran pertama. Kemudian persamaan yang kedua, sin 2 theta sama dengan min 1. Sin berapa yang bernilai min 1, yaitu sin 270 derajat. Kita masukkan pada rumus yang pertama, dan kita bagi 2, jadi theta sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat. K sama dengan 0, maka 135 ditambah 0, theta sama dengan 135, ini TM karena 135 derajat itu tidak ada pada kuadran pertama. Kemudian K sama dengan 1 sama dengan 135 ditambah 180, maka hasilnya 215 derajat, atau tidak memenuhi juga. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua, 2 theta sama dengan 180 derajat min 270 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 2 theta sama dengan min 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di sini theta sama dengan min 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka min 45 derajat ditambah 0, maka theta sama dengan min 45 derajat. Di sini TM karena min 45 derajat itu kurang dari 0, padahal di soal diminta yang lebih dari 0, maka tidak memenuhi. K sama dengan 1, maka theta sama dengan min 45 ditambah 180, berarti theta sama dengan 135 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Jadi sudut theta adalah 15 derajat dan 75 derajat yang memenuhi saja. Nah, berarti kita memilih opsi yang C. Demikian pembahasan kedua soal persamaan trigonometri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.